Jokowi dulu adalah seorang lelaki paruh baya yang hidupnya penuh kerja keras. Dari muda, ia sudah meniti karir di dunia bisnis. Awalnya, ia hanyalah anak kampung yang pergi ke kota dengan modal keberanian dan keyakinan. Puluhan tahun bekerja, jatuh bangun, menahan lapar, menahan hinaan, akhirnya ia bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan besar. Di usianya yang hampir 60 tahun, Jokowi dikenal sebagai sosok yang sederhana tapi cerdas. Ia tak suka pamer kekayaan, tapi anak buahnya tahu, tanpa dirinya, perusahaan itu tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Namun, dunia bisnis penuh intrik. Teman bisa jadi lawan, dan kepercayaan bisa dibeli dengan uang. Rekan-rekan yang selama ini ia percayai justru menjadi pengkhianat. Mereka bersekongkol dengan lawan bisnis, menciptakan fitnah besar-besaran. Media mulai menulis tentang skandal ijazah palsu, korupsi, dan tuduhan kotor lainnya. Jokowi kaget, marah, kecewa, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Semua bukti diputar balikkan. Orang-orang yang dulu menyanjungnya sekarang berbalik menghujat. Suatu malam, Jokowi duduk sendirian di ruang kerjanya. Gelas kopi dingin di meja, tumpukan dokumen berserakan, dan di layar laptopnya, berita tentang dirinya terpampang dengan judul besar. Bos besar terbongkar, semua hanya kebohongan. Air matanya jatuh. Benarkah semua perjuanganku sia-sia? Hatinya hancur. Dunia yang ia bangun runtuh dalam semalam. Saat itulah cahaya aneh muncul di ruangan. Suara berdengung seperti alam semesta merobek dirinya. Tubuhnya tersedot, ia berteriak, lalu segalanya gelap. Ketika ia membuka mata, Jokowi tak lagi berada di ruang kerjanya. Yang ia lihat hanyalah hutan lebat, pohon-pohon tinggi, udara dingin, dan tanah lembab. Di mana aku? Suaranya parau. Ia melihat ke tangannya, ada sebuah cangkul tua. Di pinggangnya tergantung sabuk kulit dengan 6 kantong kecil. Lalu suara aneh terdengar di kepalanya, datar, tanpa emosi. Selamat datang, Tuan Baru. Kau kini berada di dunia isekai. Bekalmu, 1 cangkul ajaib dan 6 biji. Namun, hanya 1 kantong biji yang dapat dibuka. Untuk membuka kantong lain, kau harus menyelesaikan misi yang diberikan sistem. Jokowi terpaku. Dunia isekai, sistem, 6 biji? Ini gila. Ia merasa seolah masuk ke dalam komik dan anime yang dulu sering ditonton anaknya. Dengan pasrah, ia membuka kantong pertama. Di dalamnya ada 1 biji berkilau emas. Misi pertama, tanamlah biji labu ajaib raksasa. Rawatlah hingga tumbuh menjadi rumahmu. Jokowi menghela nafas panjang. Jadi, sekarang aku bukan lagi bos perusahaan, tapi petani di dunia entah berantah. Ia mulai menggemburkan tanah dengan cangkul. Peluh membasahi keningnya, tangannya gemetar. Tapi akhirnya biji itu masuk ke tanah. Namun begitu selesai, suara sistem muncul lagi. Peringatan, bibit harus disiram dalam waktu 30 menit. Jika gagal, biji akan rusak, hidupmu akan berakhir. Jokowi membelalak, wajahnya merah padam. Kenapa kau tidak bilang sebelum aku menanamnya? Hah? Sistem gila. Ia buru-buru mencari air. Berlari menyusuri hutan, ia mendengar suara seram.
raungan panjang. Dari balik pepohonan muncul serigala, bukan serigala biasa, melainkan sebesar kerbau, bulu hitam legam, mata merah darah. Jokowi terdiam, darahnya seperti berhenti mengalir. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Gerombolan serigala itu mendekat. Ia lari tunggang-langgang, kembali ke tempat bibit ditanam, lalu memanjat pohon sekuat tenaga. Dari atas pohon, ia gemetar melihat serigala mengepung di bawah. Sistem terdengar lagi. Waktu penyiraman tersisa 2 menit 58 detik. Ya ampun, aku mau mati dimakan serigala. Mana sempet siram bibit? Apa kau ingin aku mati, hah? Sistem gila. Jokowi mengumpat, hampir menangis. Dalam panik, ide gila muncul. Ia menurunkan celana, lalu mengencingi tanah tempat biji ditanam. Ajaib, countdown sistem berhenti. Misi penyiraman berhasil. Jokowi tertawa getir, terengah-engah. Aku selamat. Namun serigala di bawah meraung makin buas, marah karena merasa dihina. Dengan suara bergetar, Jokowi berteriak, "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengejek kalian. Aku hanya kepepet." Tapi tentu saja monster tak peduli. Ia pun bertahan semalaman di atas pohon, tubuh menggigil, mata tak bisa terpejam. Hari berganti hari. Serigala tak kunjung pergi. Hingga akhirnya setelah beberapa malam, mereka bosan dan meninggalkannya. Meski begitu, Jowo masih trauma, tak berani turun. Ia hanya hidup dari daun yang dikunyah seadanya, air embun yang dikumpulkan dari dedaunan. Bibirnya pecah-pecah, tubuhnya melemah. Namun dari atas pohon itu, ia melihat sesuatu. Bibit labu mulai tumbuh. Daunnya lebar, batangnya kokoh, dan setiap hari ukurannya bertambah. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak sendirian. Masih ada sesuatu yang tumbuh bersamaku di sini. Dalam hati, ia mulai tertawa kecil. Ia membayangkan dirinya seperti protagonis anime. Lemah di awal, tapi nanti akan jadi kuat dengan bantuan sistem. Bayangan itu membuatnya tersenyum konyol, meski tubuhnya gemetar kelaparan. Akhirnya, Jokowi berani turun. Ia mendekati labu yang kini sudah sebesar rumah kecil. Dengan penasaran, ia mencoba memukulnya. Kayu patah, batu pecah, labu tetap utuh. Ini lebih keras dari baja. Bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya? Frustasi, ia melempar cangkul ke labu. Tak disangka, cangkul itu menembus kulit labu dengan mudah, meninggalkan celah. Jokowi terperangah. Sistem menjelaskan, cangkul isekai, mampu mencangkul benda sekeras apapun selama digunakan untuk pertanian. Dengan penuh semangat, Jokowi mencangkul dan membongkar bagian dalam labu. Ternyata daging dalamnya lembut dan segar seperti labu biasa. Tanpa pikir panjang, ia melahapnya. Air mata menetes deras. Akhirnya aku makan sungguhan. Ia makan dengan rakus sambil menangis keras. Aku bertahan, aku benar-benar bertahan. Hari itu menjadi pesta pertamanya di dunia isekai. Pesta makan labu, sendirian, tapi penuh kemenangan. Beberapa hari kemudian, sistem memberi notifikasi. Misi menanam labu 50% selesai. Ubah labu menjadi rumah dan perabot. Jokowi mundur beberapa langkah, melihat labu dari kejauhan. Ia membayangkan pintu, jendela, kamar tidur, dapur, bahkan ruang tamu. Dengan cangkul ajaibnya, ia membentuk pintu, membuka jendela, mengosongkan bagian dalam. Akhirnya, labu itu benar-benar menjadi rumah. Rumah hangat dengan aroma manis. Malam itu, untuk pertama kalinya,
ia tidur nyenyak di dalam rumah labu. Aman, tenang, nyaman. Air mata bahagia mengalir lagi. Dulu aku punya rumah mewah. Sekarang rumahku sebuah labu. Tapi di sini aku merasa hidup. Keesokan harinya, sistem kembali memberi notifikasi. Misi selesai. Kantong kedua terbuka. Jokowi gemetar. Ia tahu masih ada 5 biji lagi. Dan setiap biji akan membuka petualangan baru. Namun malam itu, ia hanya duduk di dalam rumah labu, menatap langit yang penuh bintang, dan berbisik, "Terima kasih, aku masih hidup."